Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan studi Al-Quran atau Ulumul Quran secara daring ya atau online. Tema kita adalah berkenaan dengan mukjizat Al-Quran. Kita harus memahami bahwa mukjizat itu ada 3 hal yang harus digarisbawahi. Pertama, amrun kharikun lil adah. Suatu peristiwa atau perkara yang terjadi itu di luar kebiasaan. Jadi sesuatu yang terjadi secara spektakuler, luar biasa, di luar kebiasaan. Tidak biasanya terjadi, maka terjadi, itulah mukjizat. Tapi yang kedua, bahwa mukjizat itu adalah merupakan bukti kenabian dan bukti kerasulan. Jadi bukan sembarang mukjizat kalau tidak berkaitan dengan bukti kerasulan atau bukti kenabian. Jadi kalau ada nabi, ada rasul, maka bukti kerasulan, bukti kenabiannya itu adalah adanya mukjizat. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, maka dia harus bisa membuktikan mukjizat apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau tidak, ya tidak sah. Jadi yang kedua, bahwa mukjizat itu adalah satu bukti tentang kerasulan atau kenabian. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa mukjizat itu diberikan Allah dengan seizin Allah. Jadi bukan suatu kehendak dari sang nabi atau rasul. Kalau bukan Allah menghendaki, maka tidak akan bisa mukjizat itu akan terjadi. Jadi Allah yang mengizinkan ya, dan nabi serta rasul tidak bisa berkehendak sendiri untuk mengeluarkan mukjizat itu terjadi pada dirinya. Jadi biiznillah. Kenapa dengan izin Allah tidak serta-merta para nabi itu punya kemampuan mengeluarkan mukjizat? Itu karena mukjizat itu merupakan sesuatu yang amat mulia. Dan Allah Maha mengetahui maksud hamba, karena yang berikutnya dari mukjizat adalah dia akan keluar, akan diberikan Allah dengan izin Allah kalau nabi dan rasul itu ditantang untuk menunjukkan bukti kebenarannya. Jadi mukjizat itu harus mengandung unsur adanya tantangan dari kalangan penentang untuk meminta bukti. Mana bukti kalau Anda seorang nabi dan Anda seorang rasul? Ketika ditantang itulah kemudian mukjizat itu datang. Jadi makrun bitahaddi, dia akan diberikan Allah sesuai dengan apa yang menjadi tantangan masyarakat ketika itu. Jadi tidak bisa serta-merta datang kalau tidak ada tantangan. Tapi yang berikutnya bahwa salimun lil mu'aradah, bahwa mukjizat itu dia tidak bisa ditandingi oleh kekuatan superpower manapun. Mukjizat itu justru yang mengalahkan, yang melebihi kehebatan kekuatan apapun. Maka kalau mukjizat itu bisa ditandingi, bisa dilawan, maka mukjizat akan menjadi batal dengan sendirinya. Oleh karena itu syarat mukjizat itu adalah salimun lil mu'aradah, dia tidak bisa ditandingi, bahkan tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan atau superpower manapun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa mukjizat sebagai bukti kenabian dan bukti kerasulan itu bervariasi bentuk dan wujudnya, dari yang hissiyah, yang kasat mata, yang physically, kemudian bersifat maknawiyah,
yang tidak kasat mata, yang tidak tampak dalam wujud secara fisik. Variasi dan bentuk mujizat yang Allah berikan kepada para nabi itu sesuai dengan apa yang terjadi pada perkembangan masa atau zaman di mana nabi dan rasul itu diutus Allah. Jadi kalau mujizat Nabi Nuh alaihissalam, kemampuan yang Allah berikan membuat perahu besar di atas gunung atau bukit Jud, itu sesuatu yang luar biasa yang tidak ada ketika itu yang mampu menandingi kehebatan kemampuan beliau membuat perahu besar bahkan di atas bukit. Dan memang ketika itu berkembang adalah dunia perkapalan. Jadi kapal ahli atau desainer atau arsitektur kapal ketika itu tidak ada yang mampu mengalahkan kehebatan desain, arsitek, dan rancang bangun dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan Allah mujizat, misalkan tidak mampu dibakar oleh api Raja Namrud. Kenapa ini Allah berikan ke Nabi Ibrahim? Karena ketika zaman Nabi Ibrahim yang berkembang adalah Raja Namrud yang sangat terkenal dengan siksaan ataupun penyiksaan ya, yang selalu erat kaitan dengan bentuknya adalah api dibakar, atau kemudian teknologi perapian yang memang ketika itu menjadi berkembang pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud. Makanya kemudian apa yang menjadi kehebatan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bahwa kalaupun dibakar dia tidak bisa terbakar karena panasnya api Raja Namrud. Jadi perkembangan sesuai pada masanya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam Allah berikan kemampuan atau mukjizat tongkat yang bisa digunakan membelah lautan, atau tongkat yang kemudian dipukulkan berubah menjadi ular. Mengapa mukjizat Nabi Musa yang sifatnya physically seperti ini kemudian terjadi dan Allah berikan ke Nabi Musa alaihissalam? Karena memang perkembangan ketika itu pada masa Fir'aun itu yang berkembang tradisi dan budaya yang maju ketika itu adalah dunia sihir atau dunia magic ya. Maka mukjizat Nabi Musa itu mampu mengalahkan kehebatan para tukang sihir dan para magician yang berkembang pada masa Fir'aun atau Raja Fir'aun ketika itu. Jadi karena yang berkembang adalah dunia magic, dunia sihir, maka mukjizat Nabi Musa ya bentuknya physically ular berubah menjadi tongkat berubah menjadi ular, tongkat dipukul kemudian menjadi lautan dipukul menjadi jalan. Itu menjadi bukti bahwa ketika itu memang yang berkembang adalah dunia magic dan sihir. Zaman Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat berupa kemampuan menyembuhkan penyakit orang yang buta sejak lahir. Diberikan kemampuan melek, lalu mampu mengobati orang yang kena penyakit sopak ya, yang sulit ketika itu disembuhkan. Dan yang paling hebat ialah Nabi Isa mampu membangkitkan orang yang sudah mati atas izin Allah. Mengapa Nabi Isa diberikan kemampuan mukjizat dalam hal-hal yang sifatnya mengobati orang yang sakit, menghidupkan orang mati? Karena memang yang berkembang pada saat itu adalah dunia ketabiban, dunia kedokteran. Maka mukjizat Nabi Isa yang Allah berikan itu harus mampu mengalahkan kehebatan ahli tabib atau ahli dokter manapun ketika itu. Jadi mukjizat yang Allah berikan ke Nabi Isa itu mampu mengalahkan seluruh kehebatan kalangan tabib dan ahli kedokteran yang berkembang pada saat itu. Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa kemudian Allah memberikan mukjizat yang terbesar selain physically seperti kemampuan Isra Mi'raj, lalu ada Al-Qur'an yang sifatnya non-fisik dan maknawi yang berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Karena ketika itu yang berkembang pada masa Nabi Muhammad itu Allah utus adalah berkembangnya tradisi budaya bahasa Arab yang amat sangat maju. Bukankah kita kenal ketika itu ada beberapa kalangan ahli syair, para penyair
yang senantiasa kemudian punya kehebatan dan bertanding pada setiap tahun. Lalu para juara nominator kemudian puisi-puisinya, sajak-sajaknya itu digantung di pintu-pintu Ka'bah. Maka terkenal apa yang disebut dengan Al-Mu'allaqatus Saba'. Ya, syair-syair yang bagus, yang terpilih, yang masuk ke nominasi, itu dipajang, digantung di pintu-pintu Ka'bah. Nah, ini yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena memang ketika itu Allah utus sebagai bukti kerasulan beliau adalah Al-Quran, yang memang berkembang bahasa, sehingga Quran itu muncul sebagai bentuk mukjizat, mampu mengalahkan kehebatan, kedalaman sastra Arab yang berkembang ketika itu. Karena Quran itu jauh lebih dalam, lebih indah, lebih luas kehebatan sastranya, kehebatan balaghah dan makna kebahasaannya, ketimbang sastra Arab yang berkembang di masyarakat ketika itu. Maka Quran itu mukjizat yang mampu mengalahkan segalanya. Jadi kembali bahwa mukjizat itu adalah Allah berikan sesuai dengan perkembangan masa ketika Rasul itu Allah utus. Tetapi semua mukjizat yang ada, hanya Quran yang kemudian bertahan, dan hingga saat ini kita bisa menyaksikan. Yang terakhir, Quran itu dipandang sebagai mukjizat, sebagaimana pendapat kalangan jumhur ulama. Tidak hanya pada bahasa, tidak hanya pada unsur kosakata, kalimat, dan pilihan kata yang digunakan, tapi mukjizat Quran itu berada pada makna dan kandungan yang dalam yang ada dalam Al-Quran.